kalau kamu tinggal di Bogor? Sebenarnya, kamu sedang berdiri di bekas ibu kota sebuah kerajaan besar. Jauh sebelum bernama Bogor, kota ini dikenal sebagai Pakuan Pajajaran. Kerajaan yang kekuasaannya menguasai hampir seluruh Jawa Barat. Salah satu kerajaan terbesar di Nusantara. Inilah ibu kota kerajaan Sunda. Ia adalah pusat pemerintahan, budaya, dan spiritual masyarakat Sunda. Raja paling terkenalnya adalah Prabu Siliwangi, tokoh legendaris yang hingga hari ini masih hidup dalam cerita rakyat dan kepercayaan. Kerajaan Sunda runtuh akibat serangan Kesultanan Banten dan Cirebon. Bisa kita lihat pada prasasti batu tulis yang menjadi saksi kejayaan dan akhir kerajaan Sunda. Menurut beberapa penelitian itu semua mengacu kepada di mana batu tulis itu, prasastinya itu ditemukan. Disitulah pusat keraton Pakuan Pajajaran, dan nama Pakuan itu sebenarnya mengacu kepada tempat kota berada dan berjajar karena keratonnya itu Pajajaran itu karena keratonnya itu berjajar, katanya ada 5 bangunan. Tapi anehnya, kota ini pernah hilang dari sejarah selama ratusan tahun. Seolah-olah sejarah sengaja menghapus kota ini dari ingatan manusia. Ditelan hutan, dilupakan dunia. Sebuah kota besar yang pernah berjaya, lenyap tanpa jejak yang jelas. Tak ada yang benar-benar tahu di mana letak pasti Pakuan Pajajaran berada. Namun pada abad ke-16, segalanya berubah. Lalu dibangkitkan kembali, bukan oleh orang Indonesia, tapi oleh penjajah. Pada abad ke-18, Belanda mulai memasuki wilayah yang sunyi ini. Gubernur Jenderal Gustav Willem van Imhoff terpikat oleh udaranya yang sejuk. Wilayah ini kemudian dijadikan tempat peristirahatan dari panasnya Batavia. Belanda menamai kawasan ini Buitenzorg, yang berarti tanpa kekhawatiran. Disinilah Istana Bogor pertama kali didirikan oleh pemerintah kolonial. Tak jauh dari istana, sebuah kebun botani mulai dibangun. Kebun Raya Bogor didirikan pada tahun 1817. Ilmuwan dari Eropa datang untuk meneliti tanaman dan pertanian. Kebun ini menjadi salah satu kebun botani tertua di dunia. Pada tahun 1942, kekuasaan Belanda berakhir. Jepang mengambil alih dan menguasai wilayah Bogor. Nama Buitenzorg dihapus dan nama Bogor kembali digunakan. Masa ini dipenuhi penderitaan, kerja paksa, dan kelaparan. Namun di balik penderitaan itu, semangat kemerdekaan tumbuh kuat. Setelah Indonesia merdeka, Bogor menjadi bagian dari Republik. Pada tahun 1963, Institut Pertanian Bogor resmi didirikan. Bogor kembali dikenal sebagai kota ilmu untuk bangsa sendiri. Bogor berkembang menjadi pusat penelitian dan ilmu pengetahuan tropis. Curah hujan tinggi menjadikan Bogor sangat ideal untuk penelitian. Dari sinilah julukan kota hujan mulai dikenal luas. Kini Bogor menjadi kota penyangga ibu kota negara. Karena dekat dengan Jakarta, Bogor berkembang sangat pesat. Hari ini, Bogor adalah kota modern dengan jutaan aktivitas. Namun identitasnya kini sangat berbeda dari masa kerajaan. Namun di balik jalan, gedung, dan hujan yang turun setiap hari, Bogor menyimpan lapisan sejarah yang sangat dalam. Kota ini pernah berjaya, pernah hilang, dan bangkit kembali.
Jadi saat kamu berjalan di Bogor, ingatlah satu hal, kamu sedang berjalan di atas sejarah.